Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Erdiana Kasari, NIM 200-321-614-822 dari Offering Pendidikan Agama Islam C7 dan dari Prodi Pendidikan Fisika. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat mempresentasikan bab 9, yaitu mengenai sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Sebelum lanjut pada pembahasan materi, berikut adalah kompetensi dasar yang harus dicapai mahasiswa setelah memiliki perkuliahan ini. Yang pertama adalah memahami konsep dan nilai-nilai ekonomi Islam, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan sosialis. Lalu yang kedua, merespon praktik-praktik ekonomi modern, hukum bunga bank, serta memiliki etos kerja dan kemandirian dalam hidup. Berikut adalah peta konsep bab 9. Pada bab 9 ini, yang akan dibahas dan yang akan dipelajari adalah mengenai sistem ekonomi Islam, respon Islam dan transaksi ekonomi modern, etos kerja dan kemandirian hidup. Dalam sistem ekonomi Islam, subbab materi yang akan dibahas adalah mengenai pengertian sistem ekonomi Islam, nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam, serta perbedaan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang A adalah pengertian sistem ekonomi Islam. Dalam buku teori dan praktik ekonomi Islam, M.A. Manan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Halide juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Dan sebagian pakar ekonomi Islam mengistilahkan dasar-dasar itu dengan istilah mazhab ekonomi Islam. Sementara pakar ekonomi yang lain mengistilahkannya dengan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa tertentu. Lalu yang B adalah nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai implikasi dari asas filsafat aktif ada tiga, yaitu kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Yang pertama adalah kepemilikan. Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, sebab sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya berhak mengurus dan memanfaatkannya sesuai dengan aturan Allah. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, tetapi menjadi milik umum atau negara. Lalu yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan. Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah keadilan. Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Selain itu, keadilan juga harus menjadi alat pengatur efisiensi dan memberantas pemborosan. Keadilan juga berarti kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah kepada orang miskin yang tidak ditentukan jenis, jumlah, maupun waktunya. Yang ketiga adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Asumsi dasar sistem ekonomi Islam adalah syariat Islam. Syariat Islam diberlakukan secara menyeluruh terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, pengusaha, dan pemerintah di dalam upaya memenuhi
kebutuhan hidupnya, baik untuk kebutuhan jasmani maupun rohani. Perbedaan yang kedua adalah prinsip ekonomi Islam dalam penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam. Hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Quran Surat Al-Rum ayat 41. Dan perbedaan yang ketiga, motif ekonomi Islam adalah mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. Persoalan motif ekonomi menurut pandangan Islam dapat dilihat ketentuannya dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jika dipandang semata-mata dari tujuan, maka tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab menurut Daud Ali, semua sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan pemuasan atas berbagai keperluan hidup, baik hajat hidup pribadi maupun hajat hidup orang banyak serta keseluruhan. Respon Islam atas transaksi ekonomi modern yang meliputi e-commerce dan bunga bank. E-commerce adalah bisnis online yang menggunakan media elektronik internet secara keseluruhan, baik di dalam hal pemasaran, pemesanan, pengiriman, serta transaksi jual beli. Dalam pandangan Islam, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah. Menurut pendapat mayoritas ulama, rukun jual beli ada 3. Yang pertama, orang yang bertransaksi, yaitu antara penjual dan membeli, dengan syarat berakal dan dapat membedakan baik buruk. Kedua, sigat, ijab dan qabul. Ijab menunjukkan keinginan untuk melakukan transaksi, dan qabul mengindikasikan kerelaan untuk menerima ijab. Yang ketiga, barang sebagai objek transaksi dengan syarat barangnya dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad mampu menyerahkannya, dan barang yang diakadkan ada pada diri orang tersebut. Dalam permasalahan e-commerce, fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syar'i. Bila e-commerce dipandang seperti layaknya perdagangan dalam Islam, maka dapat dianalogikan sebagai tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lihat fungsi dan peranannya yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat modern dalam perekonomian modern sekarang, keberadaan bank dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Permasalahannya adalah, apakah bunga bank yang dipungut oleh bank dan bunga yang diberikan kepada nasabah termasuk riba atau bukan? Jawaban terhadap pertanyaan ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau sekelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka. Dan yang terakhir adalah etos kerja dan kemandirian hidup. Etos kerja Islami memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya adalah baik dan bermanfaat, kualitas kerja yang mantap, kerja keras, tekun dan kreatif, berkompetisi dan tolong-menolong, objektif, disiplin dan konsekuen, konsisten dan istiqomah, percaya diri dalam kemandirian, efisien dan hemat. Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain. Selagi seorang masih mampu tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid, sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk melipat gandakan kinerja. Kemandirian dalam Islam berakar dari satu kunci, yakni harga diri. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Terima kasih. Itu tadi presentasi mengenai materi sistem ekonomi Islam dan etos kerja. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.